Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa lagi dengan saya Pipit Aidul Fitriana, peneliti Ma'arif Institute pada program Ngebet. Ngobrol bareng di Tebet. Saat ini kita kembali kedatangan seorang tamu nih. Sebelumnya sempat juga kita undang ke sini Sidik, begitu, orang Jogja yang jauh-jauh terlempar ke Sumpur Kudus, di nagari Sumpur Kudus begitu. Nah, para pemirsa, Sumpur Kudus ini adalah tempat kelahiran Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau ketua PP Muhammadiyah 98 sampai 2005. Beliau juga peneliti Ma'arif Institute yang dijuluki oleh orang-orang sebagai guru bangsa, meski beliau tidak pernah mau sebetulnya disebut sebagai guru bangsa. Ngebet kali ini, Dik, mungkin kita akan menggali kampung halaman Buya, budayanya, tradisinya, potensi pariwisata mungkin, dan lain-lain. Karena pemirsa, Sidik ini sudah 2 tahun tinggal di Sumpur Kudus. Sumpur Kudus itu kecamatan di Kabupaten Sijunjung begitu. Coba Dik, kira-kira selama Sidik 2 tahun di sana, sebetulnya yang Sidik lihat secara umum di Sijunjung begitu, dan secara khusus di Sumpur Kudus, secara karakteristik keagamaan gimana sih masyarakatnya? Oke, kalau karakteristik keagamaan ya, jadi di sana itu kalau kita kenal dulu di Sumatera Barat kan banyak tarekatnya. Iya, tarekat. Tarekat. Di sana yang kuat itu ada 2, tarekat Naksabandi dan juga tarekat Sataria. Oh, Sataria Ya. sama Naksabandi ya. Naksabandi sama Sataria. Cuman kalau lebih mendalam tentang perbedaan itu mungkin butuh waktu yang panjang. Betul. Tapi kalau untuk di Sumpur Kudus ini udah tarekat ini kayaknya udah mulai luntur. Jadi udah hampir jarang lah. Tinggal beberapa aja tentang kebiasaan tarekat yang ada di situ terus, dan lain sebagainya. Akan tetapi di beberapa nagari di dekat Sumpur Kudus, nagari itu kalau di luar Sumatera Barat itu desa. Oke. Kelurahan lah. Kalau di Sumatera Barat itu nagari, beda. Di beberapa nagari itu masih kuat tentang tarekat ini. Saya pernah sholat Jumat di Masjid Tarekat. Saya pernah sholat Jumat. Waktu itu sholat Jumat, saya kira udah terlambat, ternyata adanya 2 kali kan. Muhammadiyah kan 1 kali ya. Oh, adanya 2 kali, oke lah. Biasa, udah pernah gitu kan. Terus habis itu ketika khotib naik mimbar, bawa tuh kertas. Kalau tongkat udah biasa lah ya. Kertas dia panjang gitu kan. Kertas ini panjang. Saya kan baru pertama juga kan melihat sholat Jumat di tempat ahli tarekat gitu kan. Ternyata habis itu khotib ini membaca mukadimah dan sebagainya. Ternyata apa yang disampaikan itu pakai bahasa Arab. Tarekat dan bahasa Arab. Dan kertasnya ini gini, diputar gitu ke bawah. Itu pajang, udah kayak struk belanjaan itu. Tarekat seperti itu. Wah, menarik ini kan. Terus saya kira bacanya itu alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Saya pikir wah, lama ini khutbahnya nih kayaknya. Sampai di inti ternyata enggak. Ternyata justru cepat khutbahnya itu. Jadi gini. Jadi itu pengalaman baru saya untuk ikut di tarekat. Tapi itu secara luas di Sijunjung ya. Di Sijunjung waktu itu. Nah, kalau untuk Sumpur Kudus sendiri nih, jadi kalau mungkin pernah baca buku memoir siap. Ya. Jadi atau nonton film Si Anak Kampung, itu di awal itu ada cuplikan film itu orang nancepin ranting untuk masuk ke Sumpur Kudus. Iya. Kan? Nah, ketika saya pertama kali hari pertama sampai di Sumpur Kudus itu ditanyain sama warga. Ditanya gini,
Ustadz tadi malam sampai sini nancepin ranting nggak? Saya enggak, ini emang gimana kalau di sini kalau nggak nancepin ranting, kata saya kan. Jadi kalau di sini Ustadz katanya kalau nggak nancepin ranting, entah itu nanti dia tersesat di dalam, entah di Sumber Kudus ini kena musibah, kena penyakit dan sebagainya lah. Pokoknya kepercayaan mitos masih ada ya? Masih ada. Nah, itu ada di satu bukit, namanya itu Bukit Lontiek. Nah, di bukit di puncak itu. Di situ ada tulisan selamat datang Sumber Kudus itu. Dan di situ ada satu kedai. Memang kalau kita lewat sana, itu banyak ranting yang ditancapkan. Ranting asal nancep aja gitu? Asal nancep. Ranting pohon apa? Bebas, dapat aja ranting di sedapatnya di situ, tancepin aja. Atau selain ranting, kata orang di situ itu bisa baut yang ada di kendaraan. Atau baut apa aja yang mungkin dibawa, itu ditancepin. Kalau enggak, orang baru yang masuk situ, dia pasti terkena musibah. Atau apalah, tersesat di jalan atau apalah. Nah, terus Sidik gimana pas ditanya warga ngejawab saya nggak nancepin, balik lagi nancepin gitu? Enggak lah, oh ya udah, cuman manggu-manggu aja kan. Kalau kita percaya seperti itu kan kita berarti artinya mempercayai kekuatan selain Allah yang memberikan musibah kan. Nah, menariknya kalau kita lihat ini kan dari sisi mitos dan sebagainya. Ya. Tapi saya pernah ngobrol sama salah satu orang dulu, beliau ini mantan dosen UIN Imam Bonjol. Beliau bilang, ini ngobrolnya di Sumber Kudus? Di Sumber Kudus. Oke. Bagaimana kalau kita melihat penancapan ranting itu untuk nilai untuk mengetahui statistika orang yang masuk. Jadi kita tahu dari ranting itu berapa jumlah pendatang di Sumber Kudus. Jadi seolah-olah dia punya pemaknaan lain. Pemaknaan yang lain. Akan tetapi kan orang-orang zaman dulu karena belum mengenal namanya statistika, belum mengenal dan sebagainya, akhirnya dibuatlah sebuah mitos seperti itu. Itu salah satunya. Itu awal harus masuk Sumber Kudus katanya itu. Nah, menariknya lagi, teman saya si Ustadz Inggit itu, ketika dia di Puncak Lontiek itu, jalan itu, pernah dia melihat mobil itu berhenti. Kemudian penumpangnya keluar, kemudian menancapkan ranting. Oh, sengaja menancapkan. Sengaja menancapkan. Wah, ini orang baru nih masuk Sumber Kudus. Mungkin ya dia pasien dukun. Oh. Di sana ada dukun dan selalu ramai. Ramai dukunnya. Mau itu berobat lah atau apa, saya kurang tahu juga. Tapi jelas banyak yang berobat di dukun dan sebagainya. Tapi selalu ramai. Itu menariknya di dukun. Itu kalau mitos awal kita masuk Sumber Kudus. Kalau ini hubungan masyarakatnya gimana? Misalkan di sana ada ormas Islamnya apa aja, ada agama lain selain Islam atau tidak, begitu di Sumber Kudus sekarang ini? Nah, kalau di Sumber Kudus itu hampir semuanya itu Muslim. Akan tetapi memang ada yang saya tahu itu ada beberapa itu ada mu'alaf, tapi dia bukan orang situ. Bukan asli maksudnya. Bukan asli situ. Dia istilahnya sumando lah. Sumando itu kalau di orang Minang itu adalah laki-laki yang nikah dengan gadis. Minang. Misal nih, ini misal saya nikah dengan gadis Sumber Kudus, ini kan misal. Masa jadi sumando orang Sumber Kudus? Gitu. Istilahnya apa di Jawa ya? Jadi sumando lah di sini. Ini sumandonya orang Sumber Kudus, mu'alaf. Dia pernah sebelum Ramadan yang nyampein melalui salah satu jamaah bahwa dia ingin belajar agama dalam agama saya. Tapi ternyata waktu itu saya udah kembali dulu ke ke Jogja untuk menengok kampung halaman sebentar. Nah, Dik, yang menarik Sumber Kudus itu kan punya keunggulan pariwisata, kan daerahnya perbukitan katanya. Kalau ditinjau dari sisi pariwisata kan saya dengar Sidik ini sempat ngajar jadi guru pariwisata di SMK atau apa gitu. Itu apa yang menarik pariwisata di Sumber Kudus begitu? Ada satu lokasi wisata, itu namanya Lubuk Pendakian. Lubuk Pendakian. Lubuk Pendakian itu air terjun, tapi itu masuk ke dalam dan airnya jernih,
Jadi kalau di setelah air terjunnya itu masuk kayak di dalam gua. Jadi gelap tapi cahaya itu masuk dari atas. Wah, asik gitu kalau ke sana itu. Airnya dingin, segar. Jadi kalau kita dari atas, kalau nggak banyak yang mandi, ikan itu kelihatan dari atas. Ikan. Yang dalamnya mungkin saya ini habis lebih 2 meter lebih. 2 meter lebih 3 meter lebih. Orang saya loncat dari atas itu ke bawah itu masih sisa banyak itu. Dan ikannya kelihatan. Itu salah satu potensinya ya. Potensi wisata ya. Potensi alam. Tapi ada yang lain juga. Misal ada tenun. Kain gitu. Kain khas tenun unggan. Bagus, Contohnya yang saya pakai waktu sebelumnya ke sini itu. itu. Beberapa waktu yang lalu itu. Itu hasil dari salah satu wali siswa yang kami ajarkan. Itu tenun unggan khas Sumber Kudus ya. Khas Sumber Kudus. Tapi sayang gini ya. Jadi yang jadi salah satu masalah adalah harganya ini kalau kita ambil di unggan langsung sama pengrajin gitu murah. Murah itu. Jadi kalau bisa langsung mending ke Sumber Kudus itu beli langsung. Jadi itu mungkin pengerjaan sekitar 2-3 hari kalau mau pesan gitu. Pengerjaannya itu? Iya, berbagai motif. Kalau motif yang saya pakai itu motif rumah gadang karena saya minta itu. Saya minta warnanya merah dan dikasih rumah gadang. Dikasih seperti itu. Kita bisa pesan motif juga ya? Bisa. Ada yang rumah gadang, ada yang unggan 1000 bukit. Tapi itu diproduksi massal nggak dijual di toko-toko gitu? Nah, iya. Jadi itu orang-orang unggan itu bahkan menjual itu di kota-kota seperti di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang itu. Kalau udah sampai sana harganya bisa 2 kali lipat. Bocorannya ke pemirsa harganya? Ini harga yang mana dulu nih? Harga toko sekitar 600 sampai 700 kualitasnya berarti memang 600-700. Yang saya pakai itu kalau keren, di toko ya? 600-700. Tapi kalau di langsung ya bisa lebih murah lah. Alhamdulillah saya dapat murah. Nah itu. Terus ada ini sih ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi budaya. Budaya gimana? Budaya mungkin yang bisa menjadi daya tarik wisata itu yang sifatnya eventual. Artinya eventual itu wisata di satu momen tertentu. Contohnya nih ada di Sumber Kudus itu namanya Bekaul Adat. Bakaul Adat. Saya pengucapannya nggak tahu. Nanti kalau misal ada pemirsa dari Sumber Kudus, ini bisa dikoreksi cara ngomong saya ini. Karena saya 2 tahun di sana belajar bahasa Minang itu, saya paham sebenarnya. Tapi ngomongnya itu sulit. Karena saya udah medok banget ya. Jawa banget ya kan. Nah, Bekaul Adat ini menarik ya. Kita makan bersama setelah panen 2 nagari. Nagari Sumber Kudus dan juga Sumber Kudus Selatan. Karena 2 nagari ini dulu jadi satu. Tapi sekitar tahun 2010 pemekaran wilayah. Nah, menariknya kita makan bersama itu di makam wali. Makam Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim. Yang katanya Syekh Ibrahim itu dari Kudus, Jawa Tengah, yang menyebarkan agama Islam terhadap masyarakat Sumber Kudus. Itu. Nah, mungkin itu kan setelah habis panen ya. Jadi di situ kita makan bersama sebagai wujud rasa syukur, dan di situ Nini Mama berkumpul, ada yang ngasih ceramah, ada yang ngasih pepatah pepiti dan sebagainya. Kemudian Bundo Kandung itu kaum ibu itu membawa jambal itu tahu nampan bulat itu tahu. Itu diisi untuk makanan untuk 4 porsi. 4 porsi. Di situ ada lauk pauk, nasi, buah dan sebagainya. Kemudian dibuntel jadi satu, kemudian dikasih kayak kerucut, model kayak caping. Jadi agak gini, agak kayak gunungan gitu lah kalau di Jawa. Nah, itu para ibu-ibu membawanya itu di atas kepala. Indah banget. Dengan kadang memakai baju khas Minangkabau, Sumber Kudus. Minang itu berjalan di tengah sawah.
Karena posisi makam Syekh Ibrahim itu di sekitaran sawah. Oh. Namanya di apa namanya? Aduh, lupa saya. Itu orang asing kalau ngelihat, jangan kan orang asing. Saya kalau ngelihat kayaknya tertarik juga, seru ya. Iya. Jadi ketika itu biasanya kita jam makan siang, ah. Jam makan siang. Ba'da zuhur gitu, setelah Ba'da zuhur. zuhur. Jadi apa namanya? Di ba'da zuhur, kemudian kita warga sama-sama di sana rame ya kan, dari anak-anak sampai kumpul semua gitu ya, dua nagari itu. Dan memang kayak agak sempit tapi semuanya itu pasti masuk, Pak, di situ. Nah, yang menariknya adalah mungkin kalau orang yang mohon maaf pikirannya sempit, mungkin ngapain makan di kuburan ya kan? Iya. Wah, syirik ini. Orang langsung kayak gitu. Padahal itu kan budaya. Kalau saya cara dakwah saya gitu langsung syirik, mungkin saya nggak diterima di masyarakat seperti itu. Betul. Tapi kita harus tahu dulu, kita masuk dulu di situ. Ternyata kalau menurut saya sendiri itu nggak mungkin orang menilai syirik karena mungkin ada meminta di kuburan dan sebagainya. Di situ sama sekali nggak ada istilahnya meminta di kuburan. Murni bersyukur untuk kita makan bersama. Hasil panen tadi ya. Hasil panen itu kemudian untuk sebagai bentuk mengenang jasa Syekh Ibrahim yang telah menyebarkan Islam tadi. Kenapa? Karena Syekh Ibrahim menyebarkan Islam melalui makan-makan. Filosofinya itu ya. Ini menarik ceritanya yang saya dapat. Gimana? Kenapa dari makan-makan? Jadi kan masyarakat Sumber Kudus sebelum Islam itu kan apa aja kan dimakan. Belum mengenal Islam tuh. Apa aja dimakan? Makan babi, ular, apa aja hewan semuanya dimakan. Ini dan sebagainya. Nah, ketika Syekh Ibrahim ini datang, disuguhin lah. Ini yang babi, ini yang ayam, ini. Ini kemudian ada sambal belalang dan sebagainya. Syekh Ibrahim mengambil apa? Sambal belalang. Yang menjadi favorit daripada Syekh Ibrahim itu adalah sambal belalangnya. Sambal belalang ini belalang ini diambil setelah panen. Jadi setelah nggak ada padi, orang nyari belalang di sawah. Iya. Kalau ngerasain besok di Sumur Kudus tentang sambal belalang, mantap. Belalangnya yang kecil atau yang gede? Kecil, yang kecil-kecil ya. Gini lah kecil. Iya. Kalau yang gede agak pahit. Soalnya dulu saya lagi kecil sering makan sate belalang. Itu enak. Jadi makanan favorit saya juga. Tapi sambelnya biasa, ada tomat, cabe gitu. Sambel balado biasa, sambel cabai aja, nggak pakai tomat dan sebagainya, digoreng itu. Enak. Gurih, pedes. Suka paling. Ini Syekh Ibrahim ini berarti dakwahnya local wisdom banget ya. Betul, kearifan lokal. Dari situlah kemudian masyarakat tertarik, kenapa kok ini nggak dimakan? Oh iya. Ya kan ada pertanyaan. Masyarakat. Kenapa ini saya nggak boleh? Kemudian Syekh Ibrahim menjelaskan. Akhirnya tidak ujuk-ujuk dia misalkan ini haram, itu haram ya. Kalau seumpama mungkin Syekh Ibrahim mengatakan seperti itu, ini haram, nggak boleh. Masuk apa kamu masuk neraka kau dan sebagainya. Mungkin masyarakat Sumur Kudus tidak mengenal Islam sampai saat ini ya. Oke. Setelah itu ada sebenarnya namanya salah satu tempat itu namanya Payu Syahadah. Payu Syahadah. Payu itu mungkin kolam, Syahadah itu tempat orang bersyahadat. Artinya itu ada tempat ketika dia masuk Islam disyahadatkan di situ. Ada itu tempatnya. Payu Syahadah ya. Payu Syahadat orang-orang. Jadi itu kan saya setiap ada bekal adat selalu pasti datang karena rame-rame kita makan bersama berjambal. Yang ibu-ibu bawa jambal asik gitu kan. Oke. Budaya yang menarik. Nah, tapi ya saya kan pernah baca nih di tulisan Buya di Resonansi ya. Itu kan agak jauh dari Padang, berapa jam sih kira-kira kalau pakai mobil kendaraan umum? 5 jam. Ke Sumur Kudus itu. Iya, 4-5 jam. Kondisi jalannya apakah sudah bagus semua rata begitu atau masih ada jalan tanah? Kalau saya pertama kali masuk situ ada cor. Jalan cor ya, ini jalan yang menuju ke arah kecamatan itu jalan cor, yang jalan baru. Ada yang 1 kilo itu tanah, tapi sekarang yang 1 kilo tanah itu 800 meter udah
udah dicor baru. Tinggal dikit lagi berarti ya. Dan kalau listrik gimana di sana? Aman? Ya, aman, tapi waktu saya 2 minggu pertama kali di sana sering mati lampu? Nggak sering mati lampu, hujan lebat, jalan itu longsor, tertutup aksesnya, 2 hari 2 malam, listrik mati, sinyal hilang. Orang tua panik. Baru 2 minggu soalnya, kok nggak di kota gitu. Oke. Itu tantangan Indonesia memang. Indonesia. Nah, terakhir mungkin Dik, Iya. selama pengalaman di Sumur Kudus 2 tahun ini ya, kira-kira apa hikmah yang bisa dipetik supaya kita bisa menghasilkan katakanlah Islam yang welas asih begitu. Tadi kan Sidik salah satunya udah menyebutkan dakwah Syekh Ibrahim yang tidak frontal, kemudian Sidik tiru. Kira-kira ada yang lain nggak supaya kehadiran Islam ini bisa diterima di semua daerah gitu? Ini pembelajaran dari Sumur Kudus selain yang dari Syekh Ibrahim tadi, ada lagi nggak, Dik? Terakhir nih. Kalau dari saya ya, ketika saya mencoba bersosialisasi dan mendekati masyarakat, kita memang nggak bisa frontal kayak gitu. Nggak bisa? Nggak bisa. Karena Buya pun menyampaikan dulu ada dai yang seperti itu di Sumur Kudus. Jadi sebelum Sidik itu ada dai di Sumur Kudus dan pendekatannya frontal. Iya. Oke. Pendekatannya kurang keras dan kasar kata orang di situ. Terus tertolak dia? Iya. Ya bukan nggak tertolak sih ya. Cuman kayak apa ya? Orang-orang akhirnya tidak pakai. Iya, paham. Ya, itu tertolak lah, bahasa saya itu tertolak karena pendekatan dia keliru, orang nggak suka mungkin. Ketika kita di suatu daerah, suatu tempat, bagi saya itu masalah-masalah yang sifatnya kearifan lokal itu biarlah menjadi budaya masyarakat. Tapi kita bagaimana caranya masuk itu pelan-pelan. Kita nggak bisa langsung keras, kasar, nggak bakal bisa. Dakwah ini yang saya sadari juga ya. Dakwah Islam itu kalau dengan cara yang keras, kasar, takfir itu nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa ya. Kita masyarakat Indonesia masyarakat yang berbudaya. Kita punya kearifan lokalnya masing-masing. Kita harus seperti itu. Kata kunci dari Sidik terakhir, dakwah apapun tidak bisa dilakukan secara frontal karena tiap masing-masing daerah punya local wisdom atau kearifan lokal tersendiri. Maka kita ketika berkunjung atau masuk ke suatu tempat di Indonesia, mungkin juga di negara lain, Dik ya, harus paham dengan budaya tersebut, biarkan budaya itu ada, dan biarkan bagaimana caranya dakwah yang kita itu bisa sampai dengan baik. Para pemirsa, saya kira itu kata kunci yang menarik. Selain kisah Syekh Ibrahim tadi tentunya. Sampai jumpa di kesempatan ngebet yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.